Pernahkah kalian menaiki lift? Jika pernah, apa yang kalian rasakan pada saat lift bergerak naik ataupun bergerak turun? Ketika kita berada di dalam lift yang bergerak naik, maka badan kita akan terasa semakin berat. Namun kebalikannya, pada saat kita bergerak di dalam lift yang bergerak turun, badan kita akan terasa lebih ringan. Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Untuk menjelaskan keadaan ini, kita akan mempelajarinya dengan menggunakan hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh iya, bertemu kembali dengan saya Bayu Pramugia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum yang sangat fundamental dalam dunia fisika, yaitu hukum yang sangat mendasari semua tingkah laku dari benda-benda di sekeliling kita. Ada yang tahu nggak hukum apa? Nah, benar banget, itu adalah hukum Newton. Oke, dalam video kali ini diharapkan untuk kalian dapat menganalisis interaksi pada gaya, serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya pada elevator lift. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum Newton. Nah, hukum Newton yaitu hukum tentang gaya yang menggambarkan antara hubungan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1665, dan hukum Newton ini terbagi atas 3 macam, yaitu hukum Newton 1 tentang kelembaman, hukum Newton 2 tentang percepatan, dan hukum Newton 3 tentang aksi reaksi. Sebelum menjelaskan tentang aplikasi hukum Newton pada elevator lift, kita bahas satu persatu dari ketiga hukum Newton terlebih dahulu supaya lebih mengerti ya. Simak dengan baik-baik ya adik-adik. Hukum 1 Newton ini menunjukkan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan terus bergerak lurus beraturan dalam keadaan yang tetap. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak? Nah, benar banget. Hal ini karena sifat pada benda hukum 1 Newton cenderung mempertahankan keadaan semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Nah, cukup untuk pembahasan mengenai hukum 1 Newton, mari kita beralih mengenai hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton ini berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa dan gaya benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda juga akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Maka dari hukum 2 Newton ini dapat dirumuskan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum ini menjelaskan hubungan dari gaya aksi-reaksi yang menunjukkan setiap ada aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan, sehingga secara matematis dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, setelah mengetahui konsep, rumus, serta bunyi dari ketiga hukum Newton ini, kita akan membahas penerapan dari hukum 2 Newton, yaitu aplikasi pada elevator atau lift. Kali ini kita akan membahas aplikasi elevator atau lift pada 6 keadaan, yaitu lift dalam keadaan diam, lift yang bergerak dengan kecepatan konstan, lift yang bergerak dipercepat ke atas, lift yang bergerak diperlambat ke bawah, lift yang bergerak dipercepat ke bawah, serta lift pada tali terputus. Nah, bagaimana untuk formulasi atau sistem gaya pada lift yang diam? Ketika lift berada dalam keadaan diam, gaya yang kita tinjau adalah gaya yang arahnya vertikal sesuai dengan arah lift yang juga vertikal, yaitu gaya normal ke atas, dan gaya berat yang arahnya ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Sehingga lift dalam keadaan diam didapatkan dari hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0, di mana N dikurang W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W, maka gaya normalnya yaitu N sama dengan M kali G, di mana N adalah gaya normal dengan satuan Newton, dan M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah gravitasi. Karena gaya normal sama dengan gaya berat, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan perubahan berat badan. Berdasarkan hukum 1 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, maka resultan gayanya akan sama dengan 0. Maka V sama dengan konstan dan A sama dengan 0, sehingga sigma F sama dengan 0. Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi berat, maka kita tidak merasakan perubahan berat badan.
Jadi, berat badan kita ketika di dalam lift yang bergerak ke atas maupun ke bawah dengan kecepatan konstan akan sama dengan berat badan kita ketika di luar lift. Pada keadaan ini juga berlaku persamaan seperti lift pada keadaan diam, yaitu N sama dengan W. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat berada di dalam lift yang bergerak dipercepat ke atas? Saat lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan, lantai lift juga memberikan percepatan yang sama terhadap kita. Karena lift memiliki percepatan, pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sebagai acuan pada lift yang bergerak naik, gaya-gaya yang searah dengan gerak lift ditunjukkan pada arah diberi tanda positif, dan yang berlawanan dengan arah lift diberi dengan tanda negatif, yaitu N dikurang W sama dengan M dikali A, dan N dikurang MG sama dengan M dikali A, N sama dengan MA ditambah MG, dan N sama dengan M dalam kurung A ditambah G. Dari persamaan di atas, kita dapat lihat bahwa M lebih besar daripada W, akibatnya badan kita terasa lebih berat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Terdapat seseorang yang berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan perlambatan atau diperlambat. Sama halnya seperti lift yang bergerak ke atas dengan percepatan atau A dipercepat, pada lift yang bergerak ke atas diperlambat juga berlaku hukum 2 Newton. Namun, hanya saja yang membedakan adalah harga percepatannya saja. Nah, pada saat kita berada di dalam lift yang bergerak dipercepat ke atas, kita merasakan badan kita bertambah berat. Lalu, bagaimana jika kita berada di dalam lift yang bergerak dipercepat ke bawah? Pada saat lift bergerak dipercepat ke bawah, berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sebagai acuan pada lift yang bergerak turun, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberi tanda positif, dan yang berlawanan dengan arah gerak lift diberi tanda negatif. Jika kita bandingkan, ternyata rumus gaya normal pada lift yang bergerak diperlambat ke atas itu sama dengan rumus gaya normal pada lift yang bergerak dipercepat ke bawah, yang menunjukkan bahwa N lebih kecil daripada W. Sehingga, ketika kita berada di dalam lift yang bergerak dipercepat ke bawah, maka badan kita akan terasa lebih ringan. Apa yang kita rasakan pada saat kita berada di dalam lift yang talinya tiba-tiba putus? Tentu saja kita tidak menginginkan hal semacam ini terjadi, tetapi ini hanyalah sebuah permisalan. Kita akan merasakan seolah-olah tubuh kita melayang dan tidak memiliki berat sama sekali. Lalu, bagaimana ya hubungannya dengan hukum Newton yang menjelaskan peristiwa ini? Mari kita bahas. Apabila tali lift putus, berarti lift dan orang yang ada di dalamnya mengalami gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, benda akan mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka sigma F sama dengan massa dikali percepatan, di mana gaya berat dikurang gaya normal sama dengan massa dikali percepatan, dan massa dikali gravitasi dikurang gaya normal sama dengan massa dikali percepatan, dan juga gaya normal di mana massa dikali gravitasi dikurang massa kali percepatan, gaya normal sama dengan massa dikali percepatan. Nah, karena gaya normalnya sama dengan 0, maka kita merasa seolah-olah kehilangan berat badan kita. Sudah selesai pembahasan kita tentang aplikasi hukum Newton pada elevator atau lift pada kali ini. Sebelumnya, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah memahami ketiga hukum Newton, di mana hukum 1 Newton tentang kelembaban, hukum 2 Newton tentang percepatan, dan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Lalu pengaplikasiannya pada elevator atau lift pada keadaan diam dan pada keadaan bergerak dengan kecepatan konstan, gaya normal sama dengan gaya berat sehingga tidak merasakan perubahan berat badan. Pada saat lift bergerak dipercepat ke atas, gaya normal lebih besar daripada gaya berat sehingga badan kita akan terasa bertambah berat. Pada saat lift bergerak diperlambat ke atas dan bergerak dipercepat ke bawah, gaya normal lebih kecil daripada gaya berat. Akibatnya, badan kita akan terasa lebih ringan. Sedangkan pada saat lift putus akan terjadi gerak jatuh bebas sehingga gaya normal sama dengan 0 dan akan terasa seolah-olah kehilangan berat badan kita. Oke adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran pada kali ini, kalian sangat luar biasa. Mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.